Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Kali ini saya akan memberikan tata cara ya, atau tutorial bagaimana cara menanam tomat ya, dari buahnya. Nah ini buah tomatnya ya, buahnya kecil-kecil saya dapatkan dari kakak saya ya. Saya diberikan itu, buahnya kecil-kecil seperti itu ya. Itu kurang lebih, entah itu termasuk tomat cherry atau bukan saya kurang tahu ya, tapi buahnya kecil-kecil. Nah dari ketiga buah ini saya cari yang paling masak ya, kurang lebih ada satu atau dua. Saya coba, saya pakai satu dulu. Saya keluarkan dulu media tanamnya ya. Ini sudah saya buatkan tutorialnya di video sebelumnya ya. Nanti silahkan dicek. Untuk media tanam ini saya gunakan dua ya, dua tempat, kurang lebih itu diameternya tidak sampai selebar telapak tangan saya ya. Lalu ini saya pakai nampan juga ya, untuk menampung air nanti. Lalu saya pakai air sumur ya, atau air dari sumber ya, bukan air PDAM. Dan saya gunakan piok nanti memotong buah tomat, dan wadah ya, wadah kecil untuk mengambil air. Pertama keluarkan dulu nampannya ya, lalu kita letakkan media tanam atau media semainya di nampan tadi ya, agar airnya tidak kemana-mana, karena ini lokasi buat saya mengambil video ya, jadi biar terjaga dari kebersihan, makanya saya gunakan nampan. Ya untuk media tanam ini sangat mudah ya, saya beri gambaran sedikit. Kalau yang nanti masih penasaran silahkan dicek di video saya sebelumnya ya. Untuk media tanam ini hanya ada tiga bagian. Yang pertama itu tanah, yang kedua kokopit, dan sekam bakar. Untuk kokopit tidak saya proses ya, saya langsung dari saya beli, tidak saya proses sama sekali, langsung saya gunakan untuk media semai. Nah langkah-langkah seperti ini, saya basahkan dulu semua sampai benar-benar basah ya. Itu terlihat di bawah itu sampai airnya sudah mulai keluar, itu tandanya sudah cukup basah ya, karena media dari kokopit sudah tidak bisa menampung air lagi. Alasan saya menggunakan media kokopit karena dapat menjaga kelembaban ya, dan cocok sekali untuk media. Kalau ada yang bilang media kokopit itu banyak kandungan zat tanin, silahkan dicari di Google apa manfaat dari zat tanin untuk tanaman ya. Tadi saya sudah mencari itu, sepertinya tidak seperti yang sudah diberitakan di channel yang lain atau di mana-mana. Nah ini saya ambil dulu buah tomat, saya iris bagi dua ya. Saya iris bagi dua. Ini ternyata pisau yang saya gunakan ini tidak terlalu tajam ya, jadinya agak lama untuk proses membelahnya. Ternyata untuk buah tomat yang pertama yang saya pilih, yang kelihatan yang paling masak, ternyata bijinya kurang banyak ya. Ya ini saya gunakan bantuan dengan sendok untuk mengeluarkan, tetapi karena bijinya sangat sedikit saya belah lagi ya menjadi dua, jadi seperempat bagian. Masih sama, saya gunakan bantuan ujung sendok untuk mengeluarkan biji tomat ya. Untuk ini bijinya saya keluarkan semua ya, beserta cairan yang ada di dalam tomat. Jadi tidak fokus hanya bijinya saja, yang penting yang ada di sekitar biji itu saya ambil. Nah ini saya berikan alas ya, biar kelihatan proses saya mengambil, dan jatuhnya biji itu kelihatan ya, biar dikira, nanti saya dikira bohong, jadinya saya lihatkan prosesnya semuanya sedetail mungkin. Lalu ini saya keluarkan semua, saya gunakan bantuan dari ujung sendok ya. Saya ulangi, saya keluarkan biji beserta cairan yang ada di sekitar biji ya. Semua saya keluarkan, tidak terkecuali. Mau biji yang masih kecil, mau biji yang seperti yang sudah mulai bagus, saya keluarkan semua sampai benar-benar bersih ya. Saya pun ulangi lagi untuk belahan yang satunya ya, langsung saja saya belah menjadi dua lagi, jadi seperempat bagian ya, karena pengalaman yang pertama tadi ternyata cukup lama ya kalau cuma dibagi dua. Segera saya keluarkan semua dengan bantuan sendok, tidak usah buru-buru, yang penting semuanya keluar ya.
Kalau ada yang jatuh seperti itu, bagian tomatnya nanti dibersihkan ya. Fokus saja pada bagian bijinya saja. Bagian biji dan cairan yang ada di sekitar biji tadi. Fokusnya di sana. Kalau bagian tomat ada yang jatuh, segera diambil dan dibersihkan. Setelah saya lihat ternyata ini hanya sedikit ya hasilnya, karena saya menggunakan 2 wadah media semai. Jadi saya putuskan untuk menambah 1 lagi buah tomat ya. Saya pilih yang paling masak dari kedua yang sisa tadi. Ini saya belah menjadi 2 lagi ya. Pengalaman yang tadi karena dibelah menjadi 2 itu cukup lama ya dalam mengambil biji tomat. Makanya setelah dibagi 2 saya bagi lagi jadi 1/4 bagian. Nah, setelah 1/4 bagian seperti ini, saya gunakan bantuan dari ujung sendok ya untuk mengeluarkan biji tomat beserta cairan yang ada di sekitar biji tomat itu. Untuk tomat ini sebenarnya sudah mulai agak membusuk ya, ditandai dengan kulit bagian luar itu sudah mulai mengkerut karena keterbatasan saya dalam membuat video ya. Karena kemarin ada kesibukan, makanya baru sempat saya buatkan video hari ini. Makanya seperti ini ya. Tapi tidak masalah karena saya lihat bijinya itu masih cukup bagus ya. Ada yang suka dengan menyemai tomat itu biji atau buahnya itu dibagi-bagi lalu diletakkan ya. Kalau saya sukanya seperti ini. Ini sudah saya buktikan di video saya yang lain ya tentang buah tomat cherry ya. Saya melakukan cara seperti ini ketika menyemai. Jadi tidak ada sama sekali hal yang saya tutup-tutupi ya. Karena ada request dari subscriber itu mengatakan tolong dibuatkan video dari awal ya. Nah, ini coba saya turuti ya permintaan dari subscriber itu. Saya buatkan dari awal, tetapi ini step by step ya. Nanti saya berikan informasi ketika sudah berjalan 1 hari, 2 hari, dan seterusnya. Nanti saya buatkan video terus menerus. Nah, ini sudah bagian yang terakhir ya ini. Dikeluarkan semua pakai bantuan sendok ya. Dikeluarkan isi bijinya, isi dari buah tomat itu beserta cairannya. Nah, ini kita cek dulu hasilnya seperti ini ya. Semoga semuanya bisa tumbuh ya. Lalu setelah itu semua saya berikan air ya. Diberikan air secukupnya dan diaduk. Setelah diaduk nanti didiamkan selama kurang lebih atau minimal 15 menit. Saya tidak melakukan penjemuran ya untuk biji ini ya, karena saya dapat informasi kalau bijinya itu dijemur itu harus dibangunkan terlebih dahulu ya, dibangunkan dalam tanda kutip biar bijinya bisa ditanam ya. Makanya saya langsung saja agak seperti ini, saya beri air lalu saya diamkan kurang lebih 15 menit. Sedangkan di bagian yang belakang itu saya sengaja tidak pindah-pindah ya untuk media semainya, biar tahu seberapa lama saya diamkan media semai itu. Nah, ini ya masih ada genangan air, saya coba tiriskan ya genangan airnya. Yang kedua juga saya ambil lalu saya tiriskan ya genangan airnya. Tetapi ternyata tidak jadi ya karena ini tidak terlihat, makanya saya naikkan ke atas lagi untuk media semainya. Selanjutnya saya ambil tadi biji tomat yang sudah saya diamkan minimal 15 menit. Saya ambil satu persatu, saya letakkan seperti itu ya, beserta cairan dari biji tomat tadi. Tidak masalah ya, nanti sama saja cairan itu akan turun ke bawah. Dan untuk media semai ini hanya kecil ya, ini tidak lebih dari segenggam tangan saya, dan bagian bawahnya itu saya lubangi. Nah, itu ya, airnya keluar lagi. Nah, sekarang saya ambil di media semai kedua, saya beri biji tomat lagi beberapa sampai benar-benar rata ya. Kalau untuk nanti tumbuhnya terlalu berdempetan tidak masalah ya, saya sudah membuktikan di tanaman tomat yang sebelumnya itu walaupun tumbuhnya berdempetan, ketika saya pisah saya sudah mempunyai teknik sendiri agar tanaman itu dapat hidup ya. Nanti saya berikan tata caranya.
Nah, ini sudah saya berikan semua. Ini di sebelah kiri terlihat sedikit ya, tetapi itu aslinya itu banyak ya, karena di bagian itu masuk ke dalam ya, tertimbun oleh media tanamnya. Jadinya tidak masalah ya. Setelah selesai kita taburkan semua biji di media tanam. Sekarang kita tutup kembali ya. Tutup tipis saja, tidak usah terlalu tebal ya. Yang penting bijinya tertutup semua, tertutup oleh media tanam. Jadi tidak usah terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi juga nanti akan terlalu lama ya untuk biji itu bisa tumbuh ke atas. Selanjutnya kalau sudah tertutup semuanya, kita basahi dengan air ya. Disemprot-semprot saja, yang penting sampai basah ya. Yang penting basah, tidak usah terlalu basah. Yang penting cukup basah saja, karena media yang bawahnya itu tadi sudah terlalu basah ya. Karena kita menggunakan media kokopit. Kokopit itu daya serap airnya termasuk cukup tinggi ya. Jadi tidak usah khawatir. Dan untuk ini hanya terakhir kali saya memberikan air ya. Saya tidak akan memberikan air lagi sampai media ini siap diberikan sinar matahari ya. Nanti sampai bibit ini tumbuh dan siap kena sinar matahari, tidak akan saya siram kembali. Lalu setelah selesai disiram tadi, lalu ditutup ya, kita sungkup dengan plastik ya. Lalu kita tali dengan rafia. Sebenarnya bisa ditali dengan karet gelang ya, tetapi saya kehabisan karet gelang, saya adanya tali rafia ya tidak masalah ya. Saya gunakan tali rafia untuk menutupnya. Nutupnya boleh rapat, boleh dikasih rongga sedikit buat udara keluar masuk, tidak masalah ya. Tujuan ditutup ini, disungkup ini adalah menjaga kelembaban ya, biar tidak kita menyirami setiap hari. Jadinya media ini akan tetap terjaga ya kelembaban airnya sampai benar-benar benih itu atau bibit itu siap untuk terkena sinar matahari. Nanti benihnya kalau sudah siap terkena matahari, condongnya akan tumbuh mencari cahaya matahari ya. Itu tanda-tanda benih siap diberikan sinar matahari. Tetapi tidak bisa sepanjang hari ya, cukup beberapa jam saja. Nanti saya berikan informasi bagaimana caranya saya memberikan sinar matahari kalau benihnya sudah siap ya. Ini ya, dua media sama tomat. Nanti kalau masih ada kurang jelas silahkan tuliskan di kolom komentar.